Setan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu kan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin saudaraku bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Sudah dengar kesaksian-kesaksian, memang ini hari pelajaran tentang kesaksian. Jadi kalau sudah mau menjadi murid, sudah mesti bisa bersaksi, mesti mau bersaksi, bukan bisa. Ada banyak orang bilang saya tidak bisa, tapi mau. Kalau sudah mau, Roh Kudus yang akan bisa. Ya, jadi pelajaran untuk berbicara tentang firman Tuhan dan untuk bersaksi, ini penting. Saudara, seorang murid kalau tidak bisa bersaksi, ya itu berarti dia belum menjadi seorang murid. Jadi penting sekali kita menjadi murid yang berani bersaksi. Ya, ada keberanian. Ada dua pelajaran yang kita kerjakan hari ini adalah bersaksi dan keberanian. Jadi kita mesti punya keberanian. Seorang murid tak boleh takut-takut, tak boleh malu-malu. Ya, mesti berani. Dalam Filipi, coba kita baca. Pasal yang ke-1, ayat yang pasal 1 ayat yang ya. Sebentar ya. Kita mau baca dalam ayat yang ketiga lebih dulu. Ayat 3. Ya. Aku mengucap syukur kepada Allahku. Ya. Setiap kali aku mengingat kamu. Ya, setiap kali aku mengingat kamu. Saudara, saya mau jelaskan saja sesuai dengan ayat demi ayat. Ya. Saudara, bahwa kita dalam ayat yang kita mendapat kepercayaan dalam ayat yang ke-7. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, Ya. sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Ayat 14. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan. Beroleh kepercayaan. Karena pemenjaraan Rasul Paulus. Karena pemenjaraanku untuk bertambah berani. Pemenjaraan Paulus itu, murid-murid bukannya jadi lebih takut, tapi beroleh kepercayaan. Jadi mendapat lebih kepercayaan dari Tuhan untuk bersaksi dan untuk memberitakan firman, untuk berbicara tentang firman Tuhan. Ya, beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dan tidak takut.
Jadi murid itu mesti tidak takut, bertambah berani, apalagi beroleh kepercayaan dari Tuhan. Kepercayaannya makin bertambah. Begitu. Itu seorang murid. Jangan kena percobaan, kepercayaannya makin kurang, surut. Saudara bukan murid itu. Ya, saya mesti minta sama Tuhan, saya mau jadi murid. Berikan saya kepercayaan yang lebih. Justru di tengah-tengah percobaan ini saya mendapat kepercayaan lebih. Itu. Dan keberanian dalam ayat 14 ini. Tambah berani. Ini penting sekali, tambah berani. Makanya kita mesti menyala-nyala. Orang yang menyala-nyala itu dia tambah berani, bukan tambah takut. Tambah berani dia. Walaupun ada percobaan dia makin berani, tambah berani. Karena api yang ada di dalam itu menyala-nyala, api Roh Kudus. Ya, jadi ini ayat 14 pelajaran yang penting untuk kita perhatikan sebagai seorang murid. Ya. Dan tidak takut. Di sini semua disebut dalam ayat 14 pasal 1. Tidak takut. Jadi kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan, makin mendapat kepercayaan dalam hatinya. Karena pemenjaraanku untuk bertambah berani, kedua, makin berani dia berkata-kata tentang firman Allah dan tidak takut. Tiga ini kita mesti punya. Ya, seorang murid harus punya 3 perkara. Kepercayaannya makin tambah berani, 2, dan tidak takut. Catat baik-baik itu di dalam hati saudara, catat di dalam notes saudara. Ya. Harus ada perbedaan antara orang Kristen dan murid. Kalau murid juga takut-takut, nah, sama dengan banyak orang Kristen, masih begitu juga. Masih takut-takut, ya, dan tidak berani, tidak beroleh kepercayaan yang lebih. Melihat aniaya datang, mereka jadi kepercayaannya merosot. Tapi di sini kita lihat murid-murid kepercayaannya makin tambah. Ya, ini. Jadi mesti ada perbedaan dengan orang Kristen yang biasa. Kita maklum orang Kristen biasa masih takut-takut. Kita mesti kuatkan mereka. Kita ini tiang-tiang. Ya, kekuatan gereja ada di dalam jumlah murid, bukan jumlah orang percaya. Ya, Tuhan begitu baik sekali. Di sini dikatakan setiap kali aku mengingat kamu. Setiap kali aku berdoa untuk kamu. Setiap kali aku mengingat kamu, aku mengucap syukur kepada Tuhan. Setiap kali aku berdoa untuk kamu, tadi setiap kali aku ingat kamu, aku mengucap syukur. Sekarang yang kedua, setiap kali aku berdoa untuk kamu, aku bersuka cita. Doanya Rasul Paulus itu bersuka cita. Kalau ingat jemaat Filipi, jemaat sangat menghibur Rasul Paulus. Mereka banyak memberi persembahan untuk pekabaran Injilnya Rasul Paulus. Ya, mereka dibantu dengan funds dari jemaat kecil ini, Filipi. Tapi suka berkorban. Dibanding jemaat Korintus yang besar, tapi tidak pernah korban. Semua jemaat yang lain sudah korban untuk penginjilan. Ini jemaat Korintus belum. Kalau sudah baca, Rasul Paulus bilang, saya dorong kamu untuk memberi. Lekas kamu memberi untuk ini pekabaran Injil. Ya, jangan sampai kita jadi malu karena kamu jemaat yang besar, kamu terbelakang dalam soal memberi. Jemaat yang kecil-kecil sudah lebih dulu memberi. Ya, tapi ini jemaat yang besar ini tidak tahu memberi. Ya, ketinggalan. Jangan sampai aku dipersalahkan oleh Tuhan karena aku tidak mendidik kamu dengan baik. Aku mungkin sungkan kepada kamu sehingga aku tidak mau bicara soal itu. Tapi itu membuat kamu kesalahan kamu. Kamu tidak memberi berkorban untuk pekerjaan pekabaran Injil ke seluruh muka bumi.
Ya, sedangkan jemaat-jemaat lain yang lebih kecil sudah melakukan itu, sudah memberi, sudah mengirim uang itu ke Yerusalem untuk dipergunakan oleh rasul-rasul di sana. Ya, jadi Paulus dia memberikan satu dorongan kita untuk ya, kita mesti bersukacita. Ya, ucapan syukur Rasul Paulus ini makin bertambah karena adanya persekutuan. Dalam ayat 5, ada persekutuanmu dalam berita Injil. Ada persekutuan. Kita ini ada persekutuan. Dalam gereja Petra ini ada persekutuan. Saya bersyukur ada persekutuan di antara saudara. Ya, persekutuan ini harus kita pertahankan. Amin. Amin. Pernah ini gereja Petra tahun 90 pernah mengalami kekacauan di waktu kita masih berbakti di BRI. Wah, itu kekacauan. Ya, saling mau lebih tinggi, lebih berkuasa, dan saling mau lebih jadi kepala, saling iri hati, saling mau menonjol. Jadi semua hal-hal itu membuat persekutuan itu pecah. Iblis tidak bisa mengalahkan saudara dan saya. Tapi iblis bisa memecah. Kalau persekutuan kita dipecah, bisa dipecah oleh iblis, maka persekutuan kekuatan kita bisa dikalahkan. Iblis tidak bisa mengalahkan kita, kecuali iblis bisa memecah persekutuan kita. Kalau persekutuan kita bisa dia pecah, maka keadaan kita bisa dikalahkan. Kekristenan kita akan dikalahkan oleh iblis. Jadi saudara, hati-hati. Iblis tidak bisa menghancurkan kekristenan kita selama kita tetap ada persekutuan. Amin. Bagaimana supaya kita tetap ada persekutuan? Bagaimana? Ayo. Bagaimana supaya kita tetap ada persekutuan? Bagaimana? Kita mesti saling rendah hati. Kedua, kita mesti saling memaafkan. Kalau ada apa-apa, cepat diperbaiki, maafkan satu dengan yang lain. Jadi tidak simpen borok, simpen kepahitan, simpen sakit hati. Itu kalau borok itu terus disimpan, lama-lama busuk, bau busuk, harus dibongkar, harus dipotong. Sudah. Ya, repot kalau sudah begitu. Ya, harus jangan ada gosip, jangan ada bicara di belakang. Ya, jadi kita ini mesti hidup dalam terang. Tidak akan ada, iblis tidak bisa mendapatkan satu titik celah untuk dia masuk di situ dan untuk menghancurkan persekutuan kita. Dia tidak bisa. Ya, kalau kita selalu ada masalah, cepat kita selesaikan. Ada sesuatu, kasih kita minta maaf. Ya, jadi kita selalu menjaga. Tidak ada gosip-gosip, tidak ada kritik yang menghancurkan. Kritik membangun boleh. Ngomong, saya ada pendapat begini, bagaimana? Kalau Anda suka, kalau Anda tidak suka, tidak apa-apa. Saya ada pendapat begini. Saya terima dari Tuhan begini. Bagaimana saudara? Setuju atau tidak? Ya, itu kritik yang membangun. Itu sangat penting. Jadi kalau iblis dia memancing kita tetap menjaga. Saya di sini mengucap terima kasih kepada Tuhan dan juga kepada saudara-saudara atas dukungan saudara membuat mission trip ini dari Tuhan. Sebab ini mulainya dari Tuhan. Mulainya bukan mau saya. Maunya adalah mulainya mau Tuhan. Ya, coba kita baca di dalam ayat 6 lagi sekali, ayat 6. Akan hal ini, ya, aku yakin sepenuhnya, ya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Siapa yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu? Siapa? Ia. Siapa Ia? Tuhan.
Tuhan yang mulai pekerjaan yang baik. Apa ini pekerjaan yang baik? Mission trip. Ini permulaan bukan dari saya. Saya tidak pernah punya ide untuk bikin mission trip. Tapi dari Tuhan, ketika saya sudah disembuhkan dari sakit saya, terus Tuhan seperti satu saat bilang, apa kerjamu di sini, Paulus? Seperti Tuhan tanya kepada Elia, apa kerjamu di sini? Oh Tuhan, saya ini marah sama Isabel. Saya ini berpuasa, saya berdoa, saya menghadapi peperangan dahsyat. Ya, tapi apa kerjamu? Kamu mengalami peperangan dahsyat, tapi kamu tidak berbuat apa-apa. Kamu tidak memberitakan Injil kepada bangsa Israel. Kamu sembunyi di dalam gua, keluar, pergi sekarang. Beritakan Injil. Ya, jadi kita mulai pekerjaan itu datangnya dari Tuhan. Jadi kita harus mengerti bahwa Tuhan yang mau. Bukan saya yang mau. Amin. Tuhan yang mau. Nah, jadi kita harus sungguh-sungguh. Ya, pekerjaan Roh Kudus itu makin hari makin spektakuler. Saya lihat lebih hari lebih spektakuler. Hari Jumat yang lalu, ya, tiba-tiba Roh Kudus menyuruh saya untuk membuat kesembuhan ilahi. Bukan membuat, saya tidak bisa membuat. Roh Kudus yang membuat. Saya disuruh mengatur, bikin. Roh Kudus tumpang tangan atas saudara-saudara. Kemudian di mission trip ini, hari kedua, tiba-tiba saya diingatkan Tuhan, bikin perminyakan, pengurapan. Ya, saya bilang sama istri saya, siapkan minyak. Dari mana mau siapkan minyak? Ini saya kebaktian. Ya, sudah duduk di muka begitu. Saya bilang siapkan minyak. Tuhan suruh bikin perminyakan, pengurapan. Ya, akhirnya beli. Ya, jadi semuanya tiba-tiba, tidak ada program. Roh Kudus tidak pernah mau diprogram. Tapi tiba-tiba terjadi sesuatu yang tiba-tiba semuanya. Ya. Jadi itu yang terjadi dalam akhir-akhir ini. Di Manado saya tidak pernah diingatkan untuk bikin perminyakan, ya, pengurapan. Ya, tiap daerah berbeda. Di Manado lain, di Toraja lain. Ya, tapi di Toraja ini saya disuruh pengurapan. Dan saudara, betul-betul saya tidak menduga bahwa banyak sekali hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang maju ke depan. Ya, itu sampai hampir ada 500 orang kata bilang. Ada yang bilang 500. Saya sampai menggeh-menggeh. Tapi Tuhan memberikan saya kekuatan. Saya sampai ya, sebab satu kali tumpah tangan itu seperti ada satu ya bukan imparasi, satu kekuatan, tenaga. Seperti Yesus waktu dia dijamah sama perempuan yang meleleh darah itu, ada tenaga. Ada tenaga yang keluar dari Yesus. Dan Yesus tahu, Yesus merasa ada tenaga yang keluar, tenaga kudus. Tenaganya itu energi itu keluar. Setiap kali saya tumpangkan tangan, energi itu keluar. Ya, tapi Tuhan memberi kekuatan saya. Malah saya jadi lebih kuat. Lebih kuat. Saya bisa menyelesaikan begitu banyak. Nah, sudah mau habis, datang lagi. Yang lebih banyak lagi. Tapi syukur. Ini baru saya ngerti, oh begini Tuhan. Maksud Tuhan itu begini. Pekerjaan spektakuler dari Roh Kudus. Saya tadinya tidak ngerti. Apa pekerjaan spektakuler dari Roh Suci. Malah saya juga tidak mengerti apa arti kata spektakuler.
Ya, saya ini bodoh sekali, nggak ngerti. Kata spektakuler itu bahasa Inggris. Ya, itu artinya yang ajaib, yang dahsyat, yang tiba-tiba, yang tidak pernah kita duga, tidak pernah diprogram oleh manusia. Itu tidak pernah dibicarakan, didiskusikan, itu tiba-tiba datang di tengah-tengah. Ya, jadi itu spektakuler dari Roh Kudus. Ya, itu lebih bagus daripada kalau kita ibadah, kita menurut sistem, menurut ya lama-lama nanti kebosanan. Tapi kalau Roh Kudus yang spektakuler di tengah-tengah kita tidak pernah bosan. Amin. Kita merasakan ada sesuatu yang selalu baru. Dalam ibadah kita selalu ada yang baru. Amin. Ya, ini kita akan melihat dan menyaksikan dan mengalami lebih banyak pekerjaan spektakuler Roh Kudus pada hari-hari yang akan datang. Percaya? Amin. Akan lebih banyak kita melihat. Kita akan digoncangkan, kita akan diyakinkan oleh Tuhan bahwa Roh Kudus itu sungguh luar biasa. Ya, luar biasa. Seperti spektakuler seperti dalam Alkitab. Itu siapa nama Filipus, dia disuruh jalan di Gaza, jalan yang sepi. Untuk apa Tuhan saya jalan sini? Kayak orang tidak beres saja, tidak masuk akal. Tapi tiba-tiba ada kereta kerajaan jalan, Roh Kudus bilang, loncat, naik. Wah, saya suruh loncat bagaimana? Ya, dia loncat, naik. Terus Tuhan, apa Tuhan membutuhkan penterjemah? Tuhan sedang membaca Yesaya. Oh ya, saya perlu, kalau tidak diterjemahkan saya tidak ngerti ini. Apa ini maksudnya? Oh, bolehkah saya menerjemahkan arti-arti dari Yesaya? Oh ya, silakan. Silakan duduk di sebelah saya. Sementara perjalanan dia jelasin. Terus sampai di satu tempat ada kolam. Loh, itu ada kolam. Apa dilarang saya masuk baptisan? Ini orang spontan juga, karena Roh Kudus spontan. Oh, tidak dilarang. Kalau Tuhan mau, boleh kita berhenti sana. Ya, saya mau dibaptis sekarang juga. Tidak ada surat permandiannya, tidak apa-apa. Sekarang orang permandian sampai 7 kali, tapi belum tentu masuk surga. Ya, dia masuk, dibaptis, begitu selesai dibaptis, hilang. Ini seperti cerita 1001 malam saja, hilang. Si Filipus ini tidak ketahuan di mana dia. Ya, itu menteri besar Kandake itu, Ethiopia, dia lihat kiri kanan, dia bingung juga, mana itu orang tadi, kok tidak ada. Tapi mungkin dia diyakinkan oleh Roh, tidak usah kamu cari dia, tidak usah kamu, nanti ini jadi malam, kamu jalan di sini bahaya, lebih baik kamu pulang. Terus dia langsung pulang. Spektakuler pekerjaannya. Ternyata Filipus itu dipindahkan ke satu kota namanya Asdod. Dinaikkan, tidak pakai pesawat jet. Pakai apa, tidak tahu tuh. Ya, bukan rohnya saja yang dipindahkan, tubuhnya juga pindah. Bayangkan sudah. Jadi apakah Yesus nanti kalau datang kedua kali kita tidak bisa naik? Filipus ini sudah mengalami sedikit pengalaman bagaimana nanti kalau Yesus datang kita diangkat, naik. Kita hilang, kita dari atas muka bumi. Bisa terjadi? Bisa. Contohnya Filipus. Contohnya Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, tubuh kita ini bisa diterbangkan. Tidak dengan pesawat jet, tapi dengan pesawat luar biasa. Kita akan mengalami perkara-perkara yang dahsyat. Makanya sudah mesti sungguh-sungguh mulai sekarang. Kalau sudah tidak sungguh-sungguh, saudara, nanti saya khawatir banyak orang Kristen tidak percaya. Dan karena tidak percaya, tidak mengalami mujizat itu. Dan karena tidak mengalami mujizat itu, mereka tertinggal. Masuk zaman antikris, dianiaya. Ya, jadi saya berdoa supaya saudara pemuritan ini bisa berjalan terus. Saudara ajak
teman-teman yang lain untuk masuk dalam pemuritan hari Jumat supaya kita lebih mendalam, ya. Di sini dikatakan ya, dalam pasal 2 ayat 13, Filipi 2 ayat 13. Coba tolong baca. Karena Allah lah. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Mengerjakan di dalam kamu. Terus. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Kemauan satu. Kedua apa? Pekerjaan menurut kerelaan. Ada 3 perkara. Kemauan. Jadi kemauan yang mau untuk melayani Tuhan itu siapa? Kita yang mau atau Tuhan yang mau? Tuhan yang mau. Kalau sudah ditawari pelayanan, ayo komsel. Setelah mesti belajar mau. Jangan saya bilang, saya tidak mau, tidak bisa. Salah. Kemauan, ini kemauan dari Tuhan ditaruh di dalam hati saudara lebih dulu. Sehingga timbullah kemauan untuk melayani komsel. Bisa timbullah keinginan untuk melayani, kemauan untuk melayani. Itu datang dari Tuhan, bukan datang dari kita. Nah, setelah kita ada kemauan untuk melayani, kita mesti ada pekerjaan, kita mesti kerja. Mulai Pak cari jiwa, mulai 5 orang, tidak apa-apa, mulai 7 orang, tidak apa-apa, mulai. Kumpulkan 7 orang itu berapa, sampai di mana sih sulitnya? Kumpulkan 5 orang, tidak sulit sudah. Sulit atau tidak? Tidak sulit. Apalagi kalau kita kasih makanan sedikit, kita kasih kacang goreng, pisang epek, ya supaya sedikit ada, ya tidak apa-apa, itu bukan dosa itu. Jangan bilang pisang epek itu dosa. Ya, orang terlalu kuno, itu kuno, tidak boleh kuno-kuno. Tuhan Yesus itu bilang, saya ini mengikuti perkembangan zaman. Tuhan Yesus sendiri mengikuti perkembangan zaman. Berarti ke dalam Yesaya 41, aku akan membuat perkara yang baru di muka bumi. Perkara baru itu apa? Itu pembaruan. Itu zaman modern, zaman baru. Bukan zaman kuno, kita terus kuno. Ya, jangan jadi orang Kristen kuno, jangan jadi orang Kristen yang dibarui. Amin. Ikuti perkembangan zaman. Tuhan Yesus ikuti perkembangan zaman. Amin. Ya, kalau tidak ikut perkembangan zaman, kursinya dari ini dengklek, dari apa? Dari kayu. Sudah kalau duduk bisa nanti pantatnya ini maafkan, bisa tepos, bisa penyok begitu. Tuh kerasnya bukan main di tempat duduk. Misalnya sudah duduk, sudah bisa tertidur, saking enaknya. Ya, hati-hati, jangan sampai tertidur, saking enaknya ini. Ya, jangan juga karena pembaruan zaman, kemajuan zaman, kita jadi lengah. Tuhan mau supaya kita ada pekerjaan. Dan yang ketiga, menurut kerelaannya. Menurut kerelaan Tuhan Yesus. Tuhan rela, ya aku rela. Kasih karunia-Nya Tuhan. Itulah kerelaan. Ya, jadi saya perhatikan dalam pasal 2 ayat 12, hai saudara-saudaraku, coba tolong bacakan pasal 2 Filipi ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kamu kerjakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tetap kerjakan keselamatanmu. Terus dengan takut dan gentar, bukan dengan saja takut seperti dan gentar, takut dan gentar. Terus bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya. Sudah ayat 12. Jadi dalam ayat 12 di sini dikatakan tugas tetap lakukan pekerjaan iman. Pekerjaan.
kerjakan keselamatan. Ini penting sekali, kerjakan keselamatan. Jadi saudara sudah selamat? Sudah selamat? Saya mau tanya, sudah selamat? Siapa yang selamat? Angkat tangan. Ayo, jangan bilang tidak selamat, wah repot. Kalau mati malam-malam sudah masuk neraka. Ya, sudah selamat karena apa? Karena melakukan pekerjaan Tuhan. Amin? Salah. Saudara selamat karena apa? Percaya kepada Yesus. Orang percaya itu bekerja, melakukan pekerjaan atau tidak. Saya ini percaya Yesus, saya ini melakukan sesuatu. Saya percaya Yesus dengan melakukan sesuatu. Betul? Tidak. Orang percaya itu melakukan sesuatu atau tidak? Tidak. Orang percaya itu percaya, saya percaya Yesus. Apa yang sudah kerjakan? Tidak ada. Hatiku percaya Yesus Tuhan menyelamatkan aku. Dan aku selamat karena aku percaya. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku cuma percaya, duduk percaya. Sudah, itu saja. Tapi setelah saudara diselamatkan karena sudah percaya, saudara mesti mengisi keselamatan ini, saya anggap seperti satu gentong yang besar. Gentong keselamatan ini mesti diisi supaya jangan tong kosong nyaring bunyinya. Kalau dipukul begini, tong, 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 karena kosong. Tapi kalau diisi beras, diisi pasir, tek, tek, bunyinya enggak gemar-gemar, enggak terlalu suaranya sampai di mana-mana. Enggak. Jadi orang Kristen kalau suaranya mendengung sampai di mana-mana, itu tandanya kosong. Kalau penuh hati sudah, bunyinya cuma tek, tek. Tapi berisi. Ada Yesus di dalam hati kita. Ya, jadi sudah penting sekali. Tetap lakukan pekerjaan iman. Jangan putus di tengah jalan. Karena dikatakan tadi, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ayat 12, pasal 2. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi tetap, jangan putus. Betul? Jangan orang Kristen tidak konsisten. Melayani Tuhan, semangat kena percobaan, mundur. Tidak tekun, tidak konsisten, tidak sungguh-sungguh. Jangan. Ya, kalau Yesus datang sudah ketinggalan. Yang ketiga, menyala-nyala. Sudah mesti menyala-nyala, berapi-api. Terus, saya dengar baik-baik, tugas kita belum selesai. Amin. Kalau sudah selesai tidak dikatakan tetaplah kerjakan keselamatan. Oh, saya sudah selesai. Tidak usah saya kerja lagi, saya sudah selesai. Tapi kalau Paulus bilang tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan ketakutan, itu berarti pekerjaan kita belum selesai. Belum selesai. Waktunya berjalan lebih cepat. Lihat ayat-ayat kedatangan Tuhan sudah amat singkat. Waktunya sangat sedikit. Berjagalah, berdoalah. Karena waktunya tinggal sedikit. Selalu kata sedikit. Tidak lama lagi Tuhan datang. Tuhan akan mengambil kita. Waktunya tinggal sedikit. Apa artinya? Kedatangan Tuhan sudah dekat. Selalu sudah dekat, sangat sedikit. Apa artinya? Kedatangan Tuhan sudah dekat. Apa artinya? Begini, kalau saya pergi Surabaya, saya mungkin istirahat di Surabaya. Ya, kalau di sini saya tidak bisa istirahat. Ya, banyak telepon masuk keluar. Ya. Kalau pergi ke tempat lain, orang tidak kenal saya bisa istirahat di sana. Ya. Saya tidak punya pekerjaan apa-apa. Waktu berjalan lambat. Di Surabaya itu waktunya, loh kok masih jam 11 siang ya?
Biasanya ini sudah jam 1. Sebentar lagi dilihat, loh kok masih jam setengah 12 ya? Loh kok masih jam 2 ya? Loh kok masih jam 10 malam ya? Loh kok jam 12 malam? Kok seperti jamnya ini lambat. Tapi kalau saya kembali ke Makassar, loh ini kok sudah jam 4 sore. Sebentar lagi, loh ini kok sudah jam 7 malam. Kok cepat, kenapa? Apa jamnya jalan lebih cepat di sini daripada di Surabaya? Tidak, sama. Tidak lebih cepat. Tapi karena di sini lebih banyak pekerjaan. Pekerjaan saya mesti siapkan firman untuk hari Minggu, untuk hari Jumat, untuk pergi ke mission trip, untuk itu pekerjaan tuh sudah banyak pekerjaan. Ya, biasanya ini hari Jumat sudah mesti ada khotbah yang saya siapkan, belum siap, masih separuh siap. Wah, saya mesti terus tulis cepat-cepat. Ya. Jadi saya merasa kekurangan waktu karena pekerjaan terlalu banyak. Bukan karena jamnya lebih cepat jalan. Memang di sini lebih cepat 1 jam, tapi bukan dipercepat. Memang dari pemerintah jamnya memang jam lebih cepat. Tapi jalannya tetap sama, lambatnya sama. Tapi kelihatan waktunya itu kok cepat. Baru Senin sekarang sudah mau Selasa lagi. Baru Selasa sekarang sudah hari Sabtu, besok Sabtu. Besok lusa Minggu. Besok lusa panjang hari Senin. Kok cepat sekali? Bukan karena waktunya yang terlalu cepat. Pekerjaannya terlalu banyak. Bisa mengerti? Jadi kalau Yesus bilang akhir zaman waktunya akan sempit sedikit sekali. Artinya apa itu? Kita punya banyak pekerjaan. Tuhan akan kasihkan. Ini Paulus, banyak pekerjaan untuk kamu. Ini jemaat Petra, banyak pekerjaan untuk kamu. Kerjakan. Banyak pekerjaan berarti waktunya itu makin cepat. Ya ini pekerjaan, ada 3 pekerjaan. 1, 2, 3. Ini 1 belum selesai, sudah hari Senin. Selasa, ya belum selesai juga yang kedua. Yang ketiga, belum selesai hari Kamis. Masih hari Jumat mesti selesaikan. Hari Sabtu mesti selesai. Ya, jadi kita balapan dengan waktu. Bukan karena jamnya yang jalan lebih cepat, tapi karena kita punya lebih banyak pekerjaan. Katakan sama-sama. Lebih banyak pekerjaan. Ayo, jangan suam-suam yang mendidih. Lebih banyak pekerjaan. Ya, lebih keras lagi. Lebih banyak pekerjaan. Ya, lebih banyak pekerjaan. Jamnya lebih cepat. Waktunya lebih cepat. Sebentar lagi hari Minggu. Sebentar hari Senin. Sebentar lagi hari Selasa. Sebentar lagi gajian. Wah, gajian ngakak-ngakak. Ya, pekerjaan lebih banyak. Tuhan Yesus bilang kepada murid-murid, kelilingi Israel. Sebelum kamu selesai mengelilingi Israel memberitakan Injil, aku sudah datang. Bayangkan, Israel itu kecil seperti Jawa Timur saja. Tapi Tuhan bilang, sebentar sebelum kamu selesai mengelilingi Israel, aku, Yesus sudah datang kedua kali. Kamu ketinggalan. Ya, bukan, ya kalau kamu, sebelum kamu mengelilingi Rusia dan Tiongkok dan India yang besar-besar, aku sudah datang. Ya masuk akal, karena itu Rusia itu besar, Tiongkok itu lebih besar, apalagi India itu itu juga besar. Ya kita percaya memang sebelum kita keliling 3 negara ini, Yesus sudah datang. Karena kita pelan-pelan kerja, malas-malas. Tapi Tuhan bilang, sebelum kamu keliling Israel yang kecil ini,
sak gini saja, seperti ini saja, misalnya, tidak sampai segini. Aku sudah datang. Ini betul-betul Tuhan Yesus memberi peringatan kepada kita supaya kita kerja keras, supaya kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Amin. Ya, serang. Jadi saya lanjut. Ya, persekutuan roh itu tanda dari kasih. Dalam pasal 2 Filipi ayat 1, coba tolong bacakan. Ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh. Persekutuan roh itu tanda dari kasih. Kamu ada di dalam aku. Ya. Ayat 7. Coba tolong bacakan ayat 7. Pasal 1 ayat 7. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada dalam hatiku. Sekian, sebab kamu ada di dalam hatinya Rasul Paulus. Jemaat Filipi itu ada dalam hatinya Rasul Paulus. Apa artinya? Artinya kasih, persekutuan kasih itu ada dalam hati. Bukan cuma di bibir. Tapi saudara ada dalam hati saya. Saya ada dalam hati saudara. Kita ini masing-masing ada di dalam hati satu dengan yang lain. Persekutuan dalam hati. Ya, kasih yang melimpah ayat 9. Coba baca. Ayat 9, pasal 1 ayat 9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuanmu yang benar. Semoga kasihmu makin melimpah dalam apa? 1, pengetahuan yang benar. Terus yang kedua. Dan dalam segala macam pengertian. Dalam segala macam pengertian. Setahu pengertian. Kalau saya ngomong-ngomong, kemudian mengeluh. Saya ini begini, saya begini. Saya tidak bisa bekerja. Saya cari pekerjaan, tidak dapat pekerjaan. Semua orang tolak saya. Saya sekolah apa? Sekolah SMA, tidak laku sekarang. Jadi gampang saja orang mengatakan, kamu malas, tidak mau kerja. Saya sudah cari kerja, tidak ada orang mau terima saya. Bagaimana Pak? Terus Pak Amir ini bilang, ya saya mengerti Anda. Anda mau kerja, tapi Anda tidak ada orang mau terima Anda kerja. Ya, ngerti, saya ngerti kamu. Itu orang mengerti keluhannya dia saja, orang sudah senang. Ya atau ya? Orang sudah pikir, ya. Ternyata ada orang yang bisa mengerti keadaan saya. Saya ini mau kerja tapi tidak punya pekerjaan. Ada orang mau terima saya. Bagaimana ini? Ya, setelah dan dengan baik-baik. Kasih Allah itu bisa memilih. Ya, bisa memilih. Dan mengetahui. Di sini dikatakan ayat 9, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin berlimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian dan pengetahuan yang benar. Dalam segala pengetahuan yang benar, 1, dan dalam segala macam pengertian. Katakan sama-sama, dalam segala pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengetahuan yang benar, katakan pengetahuan yang benar, segala macam pengertian. Jadi kita mesti punya kasih yang punya pengetahuan yang benar dan kasih yang bisa mengerti. Ini pengertian, segala macam pengertian. Pengetahuan dan pengertian. Betul? Pengetahuan ini penting. Ya, sebab kasih yang daripada Allah itu tidak buta. Betul? Punya pengetahuan, tidak buta. Ya. Cinta itu, istilahnya orang dua, cinta itu buta atau tidak? Buta. Buta atau buta? Buta. Buta. Cinta itu buta. Katakan sama-sama. Wah,
Males-males ini. Cinta itu buta. 1, 2, 3. Hati-hati. Jangan sampai orang muda kemasukan cinta buta. Nanti pulang-pulang dia buta. Kenapa nak kamu buta? Kena cinta, panah amor. Cinta buta dari setan, dari dunia. Tapi cinta Allah itu tidak buta. Cinta itu bisa memilih. Bisa memilih. Dan bisa apa? Mengerti. Mengerti. Artinya mengetahui, memilih dan mengetahui. Ya. Bisa memilih mana yang benar, mana yang tidak benar. Jadi kalau orang cintanya Tuhan, dia bisa memilih, ini orang tidak benar, tidak bisa jadi suami saya. Nanti kalau jadi suami saya dia, wah jadi kayak alkohol dia. Yang ini tidak bisa, ini kalau jadi istri saya nanti cerewetnya bukan main. Ya, dia bisa membedakan. Kasih itu bisa mengerti dan memilih. Ya, kemampuan untuk membedakan itu adalah ciri dari kedewasaan. Orang dewasa itu bisa membedakan. Ini mobil-mobil itu kalau anak kecil bisa membedakan? Nggak bisa. Semua mobil dibilang merek apa nih? Merek Toyota. Semua mobil dianggap merek Toyota. Mercedes-Benz juga Toyota. Ya, yang luar yang hampir 1 miliar itu, oh itu Toyota. Karena dia masih kecil. Dia tidak bisa membedakan. Tapi kalau dia sudah dewasa, dia bisa menyebut nama satu demi satu merek daripada mobil, bahkan lebih banyak daripada bapaknya. Dia lebih tahu banyak daripada bapaknya. Padahal dia masih remaja, tapi dia bisa tahu semua. Nah, karena dia sudah dewasa. Jadi kalau banyak orang sudah tua, umurnya 30 tahun, tapi pikirannya masih seperti anak kecil. Nah, tidak bisa membedakan. Tapi Tuhan mau supaya kita dewasa. Kita bisa membedakan. Jangan kita ditipu oleh iblis. Jangan kita ditipu oleh dunia. Ya, kemampuan untuk membedakan adalah ciri dari kedewasaan. Ya. Jadi dengan demikian, kasih itu tidak bisa ditipu. Banyak anak-anak gadis ditipu oleh kasih yang tidak benar. Ya. Saudara, jangan atas dasar kasih, oh Tuhan cinta, Tuhan datang untuk orang yang mengasihi. Tuhan datang untuk mengasihi dosa-dosa kita. Mengasihi dosa orang berdosa. Dan Tuhan mengasihi dosanya dia juga. Tidak benar. Tuhan mengasihi jiwanya dia supaya jangan masuk neraka, tapi Tuhan benci kepada dosanya. Betul? Dia mesti bertobat dari dosanya, tapi Tuhan mengasihi jiwanya supaya ditarik keluar dari dosa. Jiwanya ditarik keluar dari dosa. Dosanya dihukum, tapi jiwanya manusia ini ditarik, dikuduskan. Amin. Ya, jadi tidak, ya Tuhan itu baik kok. Tuhan datang untuk orang berdosa. Nah, jadi kamu tidak apa-apa, kamu punya 2 istri, 3 istri, boleh saja. Boleh jauh, boleh. Tidak apa-apa. Tuhan cinta orang berdosa. Oh iya, tapi Tuhan benci kepada dosanya. Mengerti saudara? Tuhan cinta kepada orang berdosa, sedemikian rupa dia cinta, sampai dia ingin menarik kita keluar dari dosa kita. Supaya kita jangan masuk di dalam api neraka. Dosa kita disucikan. Sehingga kita diterima oleh Tuhan, jiwa kita disucikan. Dan kita diampuni dosa kita. Ini adalah kehendak Allah. Kekudusan. Cinta Allah itu kudus. Katakan sama-sama. Cinta Allah itu
kudus. Cinta Allah itu tidak bisa jadi kedok. Ya, kedok menutupi dosa dengan aman. Menutupi kedok. Ini bukan cinta. Menutupi kita di hadapan Allah. Jadi kedok kita. Tidak bisa. Ya. Supaya orang bisa terus hidup dalam dosa dengan berlindung di dalam istilah kasih. Ini kasih. Menutupi. Tidak. Ya. Kristus tidak mengasihi dosa, saudara. Kristus mengasihi jiwa, saudara. Amin. Kasih Allah menarik kita keluar dari dosa. Kasih Allah itu suci. Tidak ada kompromi dengan dosa. Bisa mengerti? Katakan, tidak ada kompromi dengan dosa. 1, 2, 3. Ya, karena begitu besar Allah mengasihi isi dunia. Sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepada dia, tidak binasa, masuk neraka dengan dosanya, tapi beroleh hidup yang kekal. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita luar biasa. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan.